Bab 149. Cemburu di perbatasan. Ayahanda, izinkanlah Prasti keluar dari istana Belupang ini beberapa hari saja. Prasti hendak mencari dan mengucapkan terima kasih pada Mas Yoga, yang telah mempertemukan Prasti dengan Ayahanda, ucap Prasti hormat, seraya menatap penuh harap pada Pangeran Danutama. Ah, Prasti putriku, biarlah ayah tanyakan jawabannya pada Eyang Wilapasara. Bagaimana menurut Eyang Wilapasara? Pangeran Danutama sesungguhnya masih merasa belum terobati rasa kangennya dengan putrinya itu. Namun, dia juga memaklumi permintaan putrinya, yang hendak berterima kasih pada Prayoga yang telah mempertemukan mereka. Hehe, Pangeran Danutama, tak kau izinkan pun putrimu itu pasti akan tetap menyelinap keluar dari istana ini. Lebih baik izinkan saja dia menemui pemuda baik itu. Prasti saat ini sudah lebih dari cukup memiliki kemampuan, untuk menjaga dirinya di luaran sana Pangeran, sahut Eyang Wilapasara terkekeh, dia juga maklum akan perasaan Prasti pada Elang. Ah, Eyang Guru, wajah Prasti tertunduk merona merah malu, mendengar Eyang Wilapasara meledeknya seperti itu di hadapan ayahandanya. Hahaha, baiklah Prasti, kau boleh keluar selama beberapa hari dari istana ini, bawalah Prayoga ikut ke sini jika kau sudah bertemu dengannya. Pangeran Danutama kini mengerti isyarat dari Eyang Wilapasara, dia pun langsung terbahak senang. Kini dia mengerti jika putri kesayangannya itu menaruh hati pada Prayoga. Baginya tak ada masalah dengan itu, karena dia juga menilai Prayoga adalah pemuda yang baik dan luar biasa. Maka pada hari itu juga Eyang Wilapasara dan Prasti keluar dari istana Belupang dalam waktu yang hampir bersamaan. Eyang Wilapasara lebih dulu berangkat kembali ke tlatah Kalpataru. Lalu tak lama kemudian Prasti menyusul keluar dari istana itu. Slap, Prasti langsung melesat cepat setelah keluar dari gerbang istana kerajaan Belupang. Di punggungnya nampak buntalan pakaian yang biasa dipakainya untuk bertualang, tak nampak sama sekali bahwa dia adalah putri seorang calon raja di wilayah Belupang. Hanya dua kata yang bisa dikatakan orang-orang yang melihat gadis ini, jelita dan sederhana. Mas Elang pasti menuju ke wilayah Palapa. Aku harus cepat menuju ke sana, bisik batin Prasti seraya terus melesat cepat menuju wilayah Palapa. Taf. Elang menghentikan lesatannya di tempat tadi dia menculik prajurit yang menunjukkan jalan ke kediaman Resi Mahapala padanya. Disusul oleh Sandi yang juga tiba di tempat itu, seraya masih merangkul prajurit yang masih tersugesti oleh elang itu. Sadar dan kembalilah ke rumah, seru elang, seraya menepuk pundak prajurit itu. Kenapa aku ada di sini? Seru prajurit itu, seraya mengusap muka lalu celingukkan di tempat itu. Ditatapnya Elang dan Sandi yang berada di dekatnya bergantian. Terima kasih Paman, sekarang pulanglah, ucap Elang tersenyum pada si prajurit. Baik Tuan, mari. Dengan gugup, si prajurit segera bergegas melangkah meninggalkan rerimbunan pohon di tepi jalan itu untuk pulang. Baik Sandi, sepertinya aku harus kembali ke tlatah Kalpataru secepatnya sebelum perang terjadi, ucap Elang. Baiklah Mas Prayoga, aku akan mengantarmu sampai di perbatasan wilayah Palapa ini. Aku juga harus melaporkan hasil perjalananku selama ini pada Eyang Guru Sepikul di lembah Pancawarna, sahut Sandi. Sebetulnya dia masih ingin terus bertualang bersama Elang, jika saja Elang tak berniat kembali ke tlatah Kalpataru. Slap, kembali Elang dan Sandi melesat menuju ke perbatasan wilayah Palapa. Slap, sosok Kirani melesat dan terus mengikuti mereka diam-diam. Tiba di perbatasan wilayah Palapa Elang dan Sandi pun berpisah. Sandi hendak kembali ke lembah Pancawarna di wilayah Pringgapala, sedangkan Elang hendak ke wilayah Pasir Raja untuk melintasi sungai Larung Raga dan tiba di wilayah Pangkah, bagian terluar dari tlatah Kalpataru. Selamat jalan Mas Prayoga. Slap, Sandi melesat mendahului Elang. Salam untuk Eyang Gurumu Sandi. Slap, Elang berseru seraya melesat cepat. Namun, Taf, Elang langsung mendarat kembali di bumi, saat dia hampir saja menabrak seorang wanita, yang juga sedang melesat ke arah perbatasan Palapa itu dengan cepatnya. Ups, Taf, wanita berbaju hijau itu juga melesat turun menghindari tubrukan, dengan sosok yang mengenakan caping itu. Mas Yoga, seru Prasti yang langsung mengenali caping unik yang dikenakan Elang. Mana mungkin dia lupa pemilik caping unik itu, yang memang tak ada duanya di tlatah Kalpataru dan Palapa itu. Wah, ternyata kau Prasti.
Hahaha. Elang juga segera mengenali Prasti yang kini berada di hadapannya itu. Wajah gadis itu nampak semakin bersinar jelita saja di mata Elang. Ya tentu saja, karena selama beberapa hari ini Prasti tinggal dan mendapat pelayanan layaknya seorang putri raja di Istana Belupang. Hal yang menyebabkan wajahnya nampak semakin bersinar dalam kejelitaannya. Mas Yoga, terima kasih telah mempertemukan Prasti dengan ayahanda, ucap Prasti seraya menghampiri Elang dan menggenggam tangannya. Ah, itu hanya kebetulan saja Prasti. Kriuyuk, sahut Elang, dan kembali si perut tak tahu diri miliknya berbunyi begitu saja, seolah kolokkan bertemu dengan kokinya kembali. Dasar perut tidak sekolah. Bikin malu saja. Batin Elang memaki perutnya yang berbunyi tanpa izin itu. Idih, hihihi, baru saja ketemu sudah minta dimasakin. Yuk kita ke pinggiran hutan itu saja, pasti banyak kelinci dan ayam hutan di sana. Prasti langsung tertawa geli meledek, lalu mengajak Elang ke pinggir hutan tak jauh dari situ. Hehe, ayuk Prasti. Slap, terkekeh Elang langsung melesat ke arah pinggiran hutan itu. Slap, hihihi. Prasti kini merasa sangat lepas dan ceria. Dunia kembali bagai menjadi miliknya bersama Elang. Kehidupan seperti ini jauh lebih disukainya, ketimbang berdiam di istana yang bagai mengurung pandangan dan jiwanya selama beberapa hari ini. Dan di balik rerimbunan sebuah pohon tak jauh dari keduanya, nampak sepasang mata yang menatap tajam dan berapi penuh rasa cemburu. Dan pemilik sepasang mata yang sebetulnya indah itu adalah Kirani. Siapa sebenarnya gadis bernama Prasti yang bersama Mas Elang itu? Kekasihnya kah? Seru batin Kirani yang merasa penasaran dan terbakar oleh api kecemburuan. Betapa tidak, Kirani melihat keduanya seperti sudah saling akrab dan dekat layaknya sepasang kekasih. Ingin rasanya Kirani meninggalkan mereka berdua begitu saja, namun rasa penasarannya terhadap jati diri gadis berbaju hijau yang bersama Elang menahannya untuk pergi. Aku harus mengetahui jelas apa hubungan di antara mereka berdua. Jika memang gadis itu adalah kekasih Mas Elang, maka aku akan pergi. Seru batin Kirani pedih. Sementara Elang langsung berburu mencari ayam hutan atau kelinci, begitu mereka sudah menemukan lokasi yang cocok untuk memasak hasil buruannya. Tunggulah di sini dan menyiapkan api unggun Prasti. Aku akan mencari kelinci dan ayam hutan secepatnya. Kriuyuk, ujar Elang, yang diakhiri dengan demo isi perutnya. Bab 150. Terculik. Hihihi. Iya Mas Yoga, sahut Prasti tertawa geli. Elang pun melesat mencari hewan buruannya, sementara Prasti sibuk menyiapkan ranting-ranting kayu untuk menyiapkan api unggun. Taf. Sesosok tubuh melayang turun, di saat Prasti baru saja selesai mengumpulkan kayu dan ranting untuk api unggunnya. Ah, rupanya kakak hendak memasak ya. Bolehkah aku ikut mencarikan ayam atau kelinci untuk kita makan bersama? Kebetulan aku lapar kak, tanya seorang wanita bercaping yang baru datang itu. Ya, dia adalah Kirani. Ah, tak perlu kak, kebetulan sahabat saya sedang mencari hewan buruan. Kakak di sini saja menunggu dia datang, kita bisa makan bersama, sahut Prasti ramah. Wanita yang cantik dan ramah, batin Kirani. Terima kasih kakak. Oh ya? Boleh aku tahu nama kakak? Nama saya Kirani, tanya Kirani, seraya melepas caping dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Prasti, Kirani, sahut Prasti tersenyum. Semoga saja Mas Yoga membawa hasil buruan agak lebih, harap batin Prasti, mengingat ada tambahan satu orang yang akan ikut makan bersama mereka. Taf, lihat Prasti, aku dapat seekor kelinci dan 3 ekor ayam hutan. Hehehe, terkekeh Elang mendarat langsung ke hadapan Prasti memamerkan hasil buruannya, dan ia menjadi terkejut saat menyadari ada sosok lain di belakangnya. Oh, Mas Prayoga, saya Kirani, ucap Kirani, seolah baru mengetahui bahwa Elang sedang bersama Prasti. Wah, pangling aku Kirani, sebab biasanya kau memakai caping, sahut Elang agak terkejut. Dia melihat Kirani juga ternyata gadis yang cantik. Ah, rupanya kalian sudah saling kenal ya, ucap Prasti tersenyum. Iya Prasti, kami bertemu di lereng Wanalaga. Saat terjadi pengepungan para pendekar oleh pasukan Panglima Surya dan Panglima Es, sahut Elang menjelaskan. Dan terakhir bertemu di pertemuan para pendekar di Lembah Tengkorak kemarin. Mas Prayoga langsung hilang begitu pertemuan berakhir, timpal Kirani. Akhirnya mereka bertiga asik ngobrol,
sambil menyiapkan api unggun dan membumbui daging kelinci dan ayam hutan hasil buruan elang. Tak lama kemudian tercium aroma sedap daging ayam dan kelinci bakar yang siap disantap. Mereka pun lalu dengan lahap menyantap daging ayam dan kelinci bakar itu. Wah, sedap sekali bumbu daging bakar racikanmu Prasti. Rasa bumbunya meresap sampai ke dalam, puji Kirani. Itulah kenapa aku senang mengembara bersamanya Kirani. Hehe, timpal elang seraya terkekeh. Elang tak sadar, jika ucapannya itu menyebabkan dua hati yang berdetak dalam dua rasa berbeda, di antara kedua gadis yang sedang makan bersamanya saat itu. Mas Yoga kau membuatku jadi malu di depan Kirani, batin Prasti tersipu, ada debar senang di dadanya saat itu. Mas Elang benarkah kau menyukai Prasti? Batin Kirani perih. Hingga akhirnya acara makan bersama pun usai. Mereka bertiga pun terlibat dalam obrolan santai seputaran kejadian di telatah Kalpataru dan Palapa. Malam pun menjelang tak terasa, sementara Prasti dan Kirani asik saja berbicara berdua. Tinggallah Elang yang kebingungan sendiri, dia merasa jenuh dan rikuh, jika terus larut dalam pembicaraan kedua gadis itu. Sedangkan Prasti dan Kirani tampaknya tak pernah kehabisan bahan pembicaraan. Aku keliling sebentar ya, kalian tenang saja di sini, ucap Elang akhirnya. Dia memutuskan untuk menyendiri memikirkan sesuatu, di tepi telaga mata air yang terletak tak jauh dari pinggiran hutan itu. Elang melihat telaga mata air itu, saat dia berburu tadi. Iya Mas Yoga, jangan lama-lama ya, sahut Prasti tersenyum, dia paham Elang tak begitu suka berbicara terlalu lama. Dan terbukalah kesempatan bagi kedua gadis itu untuk saling berbicara terbuka satu sama lain, rupanya keduanya memang memiliki rasa penasaran yang sama dan dipendamnya sejak tadi. Namun tentu saja Kiranilah yang merasa paling penasaran terhadap Prasti. Prasti, bolehkah aku bertanya suatu hal yang pribadi padamu? Tanya Kirani mulai serius. Silahkan saja Kirani. Sudah berapa lama kau mengenal Mas Elang Prasti? Tanya Kirani pelan. Sepertinya hampir setahun sudah aku mengenalnya Kirani. Kami berkenalan di wilayah Galuga, saat hendak terjadi pemberontakan yang dipimpin Panglima Awan murid dari Resi Mahapala di wilayah itu, sahut Prasti. Cukup lama juga ya Prasti. Lantas seberapa dekatkah hubungan kalian berdua Prasti? Cukup dekat Kirani. Mas Yoga beberapa kali telah menolongku, menyelamatkanku dari pengeroyokan para pendekar Kalpataru dan terakhir mempertemukanku dengan ayah kandungku, yang telah hampir 20 tahun tak diketahui rimbanya. Wah, ternyata hubungan kalian sangat dekat Prasti. Lalu siapakah ayah kandungmu itu Prasti? Bisakah kau berjanji untuk tetap bersikap wajar padaku, jika kau mengetahui siapa ayahku Kirani? Tanya Prasti sebelum dia menjawab pertanyaan Kirani. Aku janji Prasti. Memangnya siapa ayah kandungmu itu? Pangeran Danutama Shailendra di Belupang, Kirani, sahut Prasti tenang. Jadi kaukah putri Pangeran Danutama, yang dikabarkan hilang di hutan Sabah puluhan tahun lalu itu Prasti? Bagai mendengar geledek di siang bolong hati Kirani, saat mendengar jati diri Prasti. Wanita yang dicemburuinya itu ternyata putri seorang calon raja di Belupang tak lama lagi. Tubuhnya seketika lemas. Tak mungkin aku bersaing dengannya, dia memang pantas untuk Mas Elang, desah batin Kirani. Benar Kirani, dan tetaplah menjadi sahabatku Kirani. Aku sama saja sepertimu yang suka mengembara di alam bebas seperti ini, sahut Prasti tersenyum. Baik Gusti Put, Prasti. Lalu siapakah yang menemukan dan merawatmu di hutan Sabah itu? Aku ditemukan dan digembleng oleh Eyang Wilapasara, Kirani. Wah, Eyang Wilapasara dari lembah Marabuntakah itu? Sungguh Dewata Maha Adil mempertemukanmu dengan tokoh sepuh hebat seperti Eyang Wilapasara itu, seru kaget Kirani, mendengar pengalaman hidup luar biasa Prasti. Iya, aku pun selalu bersyukur atas jalan hidupku Kirani. Sekarang ceritakanlah tentang dirimu Kirani. Tiada yang istimewa dengan jalan hidupku Prasti. Aku hanyalah anak terlantar, setelah kedua orang tuaku mati karena wabah penyakit yang menyerang desaku. Beruntung akhirnya aku ditemukan dan diasuh oleh Resi Bargowo di lereng Mergolaya, yang masih masuk wilayah Belupang. Aku turut prihatin Kirani. BLAMPSHH. Sebuah bola melesat dan meledak di dekat Prasti dan Kirani. Asap biru seketika mengepul bergumpal di area itu. Kirani berseru kaget,
seraya langsung melesat mengejar beberapa sosok yang berlari ke arah tengah hutan. Huf, set, sementara Prasti segera melompat berdiri dengan kuda-kuda siaga, seraya melolos selendang tipisnya sebagai senjata. Namun tanpa disadarinya dia menghirup sedikit asap kebiruan itu. Sedikit saja terhirup, namun hal itu sudah cukup bagi asap racun pelemas raga itu bekerja cepat dalam tubuh Prasti. Bruk, Prasti mengeluh lalu ambruk tak sadarkan diri. Hahaha, taf, slap, sesosok tubuh melesat cepat sekali menyambar tubuh Prasti seraya terbahak, lalu kembali melesat dengan cepat ke arah tengah hutan itu. Taf, Prasti, Kirani, di mana kalian? Elang datang terlambat 5 helaan nafas, dari sosok yang membawa Prasti ke arah tengah hutan itu. Dia sempat mendengar suara tawa terbahak seseorang, yang menggugah lamunannya di tepi telaga mata air tadi. Segera dia melesat kembali ke tempat Prasti dan Kirani berada, namun sayangnya dia terlambat. Trah, itu dia, seru batin elang, SLAPH. Elang mendengar suara pertarungan tak jauh dari lokasinya, segera dia melesat secepat kilat ke arah sana. Bab 151. Gua Jurang Kelabang. Kirani, kau tak apa-apa, di mana Prasti? Seru elang, seraya hantamkan 2 pukulan jarak jauhnya pada 2 pengeroyok Kirani. Brak, arhaks, bruk, brung, 2 pengeroyok yang bertelanjang dada itu ambruk seketika, dengan dada remuk terhajar pukulan jarak jauh elang. Kini 3 orang yang mengeroyok Kirani telah tewas terkapar di tengah hutan itu. Aku tak apa-apa Mas Elang. Apakah Prasti tak ada di tempatnya Mas Elang? Tentu saja Kirani melengak kaget, karena dia tadi melihat Prasti meloncat berdiri saat dia mengejar 3 pengeroyoknya itu. Slap, elang sangat terkejut mendengar jawaban Kirani. Segera dia melesat secepat kilat untuk menyisir lokasi itu. Set, slap, di tengah gelapnya hutan belantara dekat perbatasan wilayah Palapa itu, sosok elang berkelebatan mencari sosok Prasti. Tak dihiraukannya lagi Kirani, karena elang berpikir gadis itu dalam keadaan baik-baik saja. Hanya Prasti kini yang menjadi kecemasan terbesarnya. Tadi elang juga sempat mencium aroma aneh dari asap biru yang memudar, saat ia melesat ke tempat kejadian. Sepertinya aroma aneh itu tadi adalah racun. Pasti Prasti saat ini di bawah pengaruh racun itu. Bedebah, siapa orangnya yang bermain-main dengan racun itu? Batin elang geram. Elang terus menyusuri hutan belantara itu hingga jauh ke dalam, seluruh inderanya dibuka untuk mencari keberadaan sosok Prasti yang bagai hilang di telan gelapnya malam dan lebatnya hutan belantara itu. Namun hasilnya tetap nihil. Sampai hampir menjelang fajar elang menjelajahi hutan belantara itu dengan ilmu meringankan tubuhnya, namun sosok Prasti tetap tak ditemukannya. Penat sudah fisik dan benak elang dalam pencariannya. Akhirnya elang memutuskan untuk melakukan hening sejenak, untuk merecovery energi batin dan staminanya yang cukup terkuras dalam pencariannya terhadap Prasti. Dan seperti kata pepatah, berpikir sejenak sebelum melangkah terkadang lebih baik dari bekerja membabi buta selama bertahun-tahun. Setelah melakukan hening semadi, hingga menjelang matahari terbit, pikiran elang pun menjadi lebih fresh dan terbuka. Dia bagai terlupa memiliki berbagai ilmu untuk membantu pencariannya terhadap Prasti. Bodohnya aku. Kenapa tak kugunakan saja aji, sukma kelanaku. Lama sekali aku tak menggunakan ajian itu, batin elang memaki kebodohannya sendiri. Andai dia menerapkan ajian itu sejak semalam, tentu saat ini dia sudah menemukan keberadaan Prasti. Perlahan sepasang mata elang terpejam, fokus dengan satu wajah satu nama, Prasti, rentang nafasnya semakin panjang, dan splash, sukma elang terlepas dari raganya. Dilihatnya sosok raganya yang masih dalam keadaan bersila di bawah sukmanya yang kini melayang. Sebuah lorong tabir terbuka di depan sukma elang dan, slap. Sukma elang terhisap ke dalam lorong itu, sebuah lorong yang penuh aneka cahaya berkelipan di dalamnya hingga splash. Kembali sukma elang keluar dari ujung lorong itu bagai dimuntahkan saja layaknya. Sukma elang melihat sebuah gua di dasar sebuah jurang, dengan cepat sukmanya masuk ke dalam gua itu. Sebuah lorong agak lebar namun berongga-rongga langsung terlihat di dalam gua itu. Hahaha, Cah Ayu, kau sudah siumankah? Terdengar suara terbahak dan seruan lelaki, dalam sebuah ruang yang terdapat di gua itu.
Sukma elang segera melesat menembusi dinding gua agar dia cepat sampai di tempat asal suara itu. Splash! Ah! Prasti! Sukma elang kini masuk dalam sebuah ruangan berdinding batu, dan seketika Sukmanya terkejut, melihat Prasti yang saat itu telah terbelenggu oleh rantai besi di kedua tangan dan kakinya bagai membentuk huruf X. Tubuh Prasti terentang di atas dipan yang terbuat dari batu yang beralaskan jerami, pakaian yang dikenakannya juga tersingkap di sana-sini. Lepaskan lelaki tua berdebah. Seru keras Prasti merasa marah sekali sekaligus jengah. Dia baru saja sadar dari pengaruh racun, pelemas raga, yang dihirupnya semalam, dan dia juga langsung menyadari kondisinya yang terbelenggu dengan pakaiannya yang tersingkap di sana-sini itu. Waduh, tak percuma aku keluar dari kediamanku semalam, niat mencari gadis kampung malah mendapatkan gadis priai. Hahaha, seru sang lelaki tua yang berumur sekitar 60 tahunan itu seraya terbahak senang. Sempurna, seru batinnya penuh hasrat menggelora. Lelaki tua brengsek, lepaskan aku, kita bertarung sampai mati. Seru Prasti yang kemarahannya semakin memuncak. Nampak matanya mulai beriak basah karena merasa malu dan putus asa dalam belenggu besi yang sangat kuat menahannya itu. Berdebah, seru Sukma elang melihat hal itu, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Karena Sukmanya hanya bisa melihat, tanpa bisa bertindak secara fisik. Namun paling tidak dia sudah mengetahui lokasi itu. Hahaha, orang yang mengejarku tak akan bisa menemukanku, biarpun dia memiliki ilmu meringankan tubuh secepat apapun Cak Ayu. Karena ada jalan bawah tanah dari hutan itu menuju ke tempatku ini. Berhentilah berharap penolongmu bisa menemui gua di dasar jurang kelabang ini. Hahaha, tawa bergema terdengar. Berdebah, kau tunggulah di sini. Slap, Sukma elang secepat kilat keluar dari gua itu, setelah memaki lelaki tua yang masih doyan daging muda itu. Set, Sukma elang kini meluncur cepat sekali menyusuri jalan ke arah raganya kembali, tanpa melalui lorong tabir seperti saat Sukmanya datang tadi. Karena elang hendak mengetahui jalur untuk sampai ke gua di jurang kelabang itu. Slap, kini Sukma elang telah berada di atas raganya kembali yang sedang bersila di balik rerimbunan pohon besar di dalam hutan. Baik, jalur ke tempatmu sudah ku ketahui. Batin Sukma elang. Perlahan Sukma elang kembali mengetrap dan menata ke dalam raganya kembali. Sementara di ruang gua itu, dengan paksa lelaki tua itu meminumkan beberapa tetes cairan ke mulut Prasti. Empeh, berdebah, cairan apa ini? Prasti tak berdaya dan terpaksa meminum tetesan cairan itu, akibat lama hidungnya disumbat oleh si lelaki tua hingga mulut Prasti akhirnya terpaksa terbuka kehabisan nafas. Tenanglah Cak Ayu, aku hanya ingin membuat kau melayaniku dengan sukarela tanpa kekerasan. Kurang ajar, lelaki tak beradab, lepaskan aku. Teriak histeris Prasti yang merasa murka dan jijik membayangkan dirinya akan menjadi objek kebiadaban si lelaki tua itu. Namun apa daya, racun pelemas raga, bukan hanya melemahkan raganya, tapi juga menutup aliran, energi, dalam dirinya. Prasti kini tak ubahnya bagai gadis biasa yang tak memiliki kemampuan bela diri. Hahaha, aku Ki Jalas Huta dari Jurang Kelabang. Tak pernah ada gadis yang berhasil keluar dari gua ini dalam keadaan masih gadis. Seru lelaki tua yang ternyata bernama Ki Jalas Huta itu. Beruntungnya aku. Ini adalah gadis terindah dan tercantik yang pernah kudapatkan. Glek, batinnya bersorak histeris dalam hasrat yang tak terbendung lagi. Bab 152. Pulau Neraka bersiap. Blar, dinding ruang gua meledak ambrol, diikuti melesatnya sosok bercaping masuk ke dalam ruangan itu. Berdebah, siapa kau? Seru Ki Jalas Huta yang baru saja hendak membuka pakaiannya. Tatapannya mencorong murka pada sosok bercaping yang mengganggu hajatnya itu. Iya, sosok bercaping itu tiada lain adalah elang. Mata elang balas menatap mencorong merah bak naga murka, seraya melepas bajunya dan melempaskannya ke arah tubuh polos Prasti yang masih terbelenggu di atas dipan batu. Sebagian tubuh polos Prasti pun tertutup oleh baju elang yang kini bertelanjang dada itu. Aku mautmu, biarsh, seru elang seraya mengalirkan sebagian power dalam dirinya ke arah kedua tangannya. Slap, tiba-tiba saja Ki Jalas Huta langsung melesat masuk ke sebuah celah selebar 1,5 langkah yang terdapat di dinding gua dekat posisinya. Dirinya tiba-tiba merasa gentar dengan perbawa kemurkaan elang yang nampak mengerikan di matanya. Slap, mana mau elang melepaskan begitu saja si tua berdebah itu,
cepat elang melesat ikut masuk ke celah dinding gua itu. Ternyata celah itu adalah sebuah lorong yang menanjak terus ke atas. Set, elang langsung melenting seraya bersalto setelah dia melihat sebuah ujung lorong yang terang tersorot sinar matahari. Rupanya celah itu adalah jalan keluar menuju ke atas tebing jurang kelabang itu. Dalam keadaan melesat ke atas, mata tajam elang melihat sosok si tua berdebah itu yang berkelebatan di antara pepohonan dalam hutan. Mau lari kemana kau berdebah tua? Seru batin elang geram. Slap, dengan mengerahkan segenap aji, pintas buminya, elang melesat cepat sekali dan kini jaraknya dengan Ki Jalas Huta sudah teramat dekat. Ush! Elang hantamkan pukulan jarak jauhnya ke arah Ki Jalas Huta. Hioh! Gluduk, gluduk, set, Ki Jalas Huta melesat cepat berulingan di rerumputan, saat merasakan hawa pukulan deras ke arah punggungnya. Lalu dia pun melompat berdiri tegak. Berdebah, sudah kutinggalkan wanita itu untukmu, masih juga kau mengejarku. Set, plus, sentak Ki Jalas Huta, seraya cepat mengambil sesuatu dari balik bajunya dan menyebarkannya ke udara. Asap hitam kemerahan dengan bau amis menyengat segera menebar di sekitar area itu. Hahaha, matilah kau dengan racun, kelabang apiku. Ki Jalas Huta terbahak puas, merasa berhasil memperdayai elang dengan racun andalannya itu. Iya, Ki Jalas Huta adalah seorang tokoh hitam dalam dunia persilatan telatah palapa yang berjuluk Iblis Selaksa Racun. Masih ada racun yang lebih hebatkah? Set, ush, seru elang sinis, seraya lepaskan pukulan jarak jauhnya. Angin keras menderu tajam ke arah Ki Jalas Huta yang masih berdiri pongah tertawa, seolah yakin elang takkan selamat dari racun terhebatnya itu. Dan, Blaghas, Kragehaka, Hex, Bruhak, dada Ki Jalas Huta telak terhantam pukulan jarak jauh elang. Suara keras diiringi suara berderaknya tulang dada Ki Jalas Huta terdengar mengerikan. Ki Jalas Huta hanya mengeluarkan suara sesak dengan darah mengalir deras dari mulutnya, lalu ambruk roboh ke bumi dengan dada melesak cekung ke dalam. Iblis selaksa racun Ki Jalas Huta kini tinggal kenangan. Nyawanya telah melayang seketika itu juga. Iya, dengan batu mustika hijau di dalam tubuh elang, adalah mimpi bagi Ki Jalas Huta untuk memperdaya elang dengan racunnya. Slap, elang segera melesat kembali ke arah lorong tempatnya keluar dari dalam ruangan gua tadi. Taf, setibanya di dalam ruang gua tempat Prasti dibelenggu. Tah, klang, tak gehah. Kau tak apa-apa Prasti. Seru elang cemas melihat sikap aneh Prasti. Ah, rupanya si berdebah tua bangka itu memberikan obat perangsang pada Prasti. Kurang ajar, seru batin elang murka. Dan terjadilah. Hebatnya, elang melakukan itu tanpa sungguh kendali diri yang hebat dan tak semua lelaki bisa menahannya. Asteris. Sementara gerakan Surapati yang berwujud sosok elang di Pulau Neraka terus berlanjut, dia menyebar anggota Serikat Mata Dewa untuk merekrut para pendekar-pendekar hitam di telatah Kalpataru. Tentu saja mereka memberikan imbalan dan janji manis yang menggiurkan pada para pendekar hitam itu, untuk bergabung dan memperkuat pasukan yang dibentuknya itu. Hingga saat ini telah bergabung ratusan pendekar hitam telatah Kalpataru yang masuk dalam barisan pasukan bentukan Surapati. Iya, mereka adalah orang-orang rendah, yang bersedia berkhianat pada tanah airnya demi imbalan dan janji manis dari Surapati. Hahaha, elang, gerakanmu sangat bersambung.